9 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti dialog Kalteng Menyapa pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat berjumpa kembali dalam dialog interaktif Kalimantan Tengah Menyapa edisi penyiaran hari ini Jumat 1 November 2024. Kali ini bersama saya Septina Trisnawati. Pendengar, kita sudah memasuki bulan November, yang mana biasanya di bulan November ini Dewan Pengupahan akan membahas seputar upah minimum provinsi atau UMP. Dan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan UMP ini adalah terkait dengan inflasi. Nah, pada pagi hari ini kami akan membahas topik pengaruh inflasi terhadap upah dan juga kesejahteraan pekerja. Bersama kami sudah hadir dua narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Farid Wajdi, AKS MSW. Selamat pagi, Pak Farid. Selamat pagi, Mbak Septina. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Farid ini nanti karena ada rapat ya Pak ya, akan nanti dilanjutkan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja pada Disnaker Transkalteng, Bapak Abraham Otniel Bob Arongger Shut MM, dan juga Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Fridman Banlo, yang juga sudah hadir di studio bersama kami pagi hari ini. Dan narasumber kedua ada Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kalimantan Tengah, Bapak Cornelis. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya Pak? Iya, sehat. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah hadir. Tetap semangat ini. Tetap semangat. Nah, biasanya Pak mungkin saya ke Pak Farid dulu. Ini udah bulan November, biasanya di tanggal-tanggal berapa sudah mulai Dewan Pengupahan ini berkumpul untuk membahas upah minimum provinsi, Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Septina. Para pendengar itu disampaikan bahwa salah satu nanti menghitung formula upah minimum provinsi itu termasuk dan perkembangan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat dan sebagainya, yang data-data tersebut diperoleh dari BPS dan nanti BPS rendah, dan ini nanti kalau memang yang UMK tahun 2025 ada tetapi tidak akan besar karena inflasinya rendah. Nanti kan ini kemudian biaya untuk konsumsi per keluarga itu UMP dan UMK di masing-masing kabupaten di kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik. Saya sekarang ke Pak Cornelis ya Pak ya. Siap. Nah, Pak Cornelis biasanya masuk juga dalam Dewan ini Pak ya. Dewan Pengupahan. Pengupahan ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana pengaruh inflasi ini terhadap kesejahteraan pekerja di Kalimantan Tengah khususnya? Ya, selamat pagi dulu Bu Septina. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Inflasi tentu saja membuat resah ya bagi pekerja, dan pengaruhnya terhadap upah inilah yang selalu menjadi pemikiran kami dan perdebatan kami di kalangan serikat pekerja. Dan bahkan kalau DPP di Jakarta itu sudah ribut sudah. Untuk tahun ini teman-teman di DPP itu sudah melihat bahwa dengan inflasi yang tinggi, mungkin efek daripada pergantian pemimpin kita ya, dan kemudian ada pengaruh dari berbagai macam ini. Mungkin DPP sepakat sebenarnya meminta kenaikan itu 10% ya. Namun demikian kami di daerah mungkin berbeda nanti melihat juga situasi inflasi kita yang mungkin saat ini mungkin kalau tidak salah 1,8 ya Pak Kadis. 1,4 ya. Iya. Nah itu. Nah ini nasional 1,8. Benar. Nah, itu nasional, iya. nasional. Nah, jadi tentu saja seperti yang dikatakan Pak Kadis, kami akan mengikuti perkembangan di daerah. Apapun petunjuk dari DPP akan menjadi pertimbangan untuk kami laksanakan di daerah. Nah,
terkait dengan kesejahteraan, tentu saja kesejahteraan ini berkaitan dengan daya beli ya. Iya. Nah, inflasi tentu saja mempengaruhi daya beli pekerja. Nah, UMP yang tahun kemarin itu ada sedikit kenaikan. Nah, ini tentu belum memenuhi kebutuhan hidup layak dari pekerja-pekerja kita di Kalimantan Tengah ini. Nah, kami sebagai Ketua Serikat Pekerja di Kalimantan Tengah ini tentu terus memperjuangkan agar supaya kesejahteraan pekerja-pekerja yang ada di bawah kami itu tentunya mencapai titik yang terbaik gitu ya. Nah, karena itulah kami selalu berusaha menyampaikan apa pesan dari pekerja itu yang kami tuangkan di dalam rapat-rapat Dewan Pengupahan ini. Dan mudah-mudahan nanti di tahun ini ada perbaikan yang signifikan untuk kesejahteraan atau upah bagi para pekerja yang ada di Kalteng. Sehingga jika upah itu diberikan, tentunya berkaitan dengan kondisivitas juga akan menjadi satu kenyataan gitu ya. Karena seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, penghitungan upah minimum provinsi itu ada beberapa variabel ya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi. Kemudian ada angka alfa pembanding. Nah, itu mudah-mudahan kami nanti dari beberapa teman-teman yang masuk di dalam upah minimum provinsi akan mendapatkan angka yang pas untuk kesejahteraan pekerja di Kalimantan Tengah. Gini. Tadi Bapak menyebut soal belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Nah, yang supaya bisa memenuhi itu apa Pak sebenarnya syaratnya sampai bisa dikatakan ini sudah cukup nih memenuhi kebutuhan hidup layak seperti itu? Iya. Kita membandingkannya dengan harga-harga kebutuhan hidup ya, kebutuhan pokok yang ada di Kalimantan Tengah ini. Tentu saja dengan upah minimum yang berkisar di angka 3 jutaan ini belum memenuhi gitu ya. Yang pertama, dengan kondisi seperti ini, apalagi pekerja kita mungkin biaya menyekolahkan anak, kemudian kebutuhan hidup untuk makan sehari-hari, membeli keperluan lain. Nah, ini yang dikatakan kebutuhan hidup layak itu, KL itu. Nah, KSPSI tentunya memperjuangkan ini agar supaya pekerja itu masih setelah dibagi dengan biaya kehidupan itu tadi, kebutuhan itu, KSPSI memikirkan bagaimana agar supaya pekerja-pekerja di Kalimantan Tengah ini juga bisa ada sedikit simpanan, gitu kan. Nah, itu yang kami perjuangkan, dan di samping itu juga ini keluhannya juga semakin bertambah ini dengan kebijakan dari pemerintah, walaupun belum ya, terkait dengan adanya tapera. Nah, kemudian di 2025 ini kemungkinan juga ada lagi kebijakan pemerintah untuk pembelian kendaraan itu harus mengikuti asuransi. Nah, tentu ini menjadi beban. Kenapa saya katakan sampai ke pembelian kendaraan alat transportasi itu yang harus ini? Pekerja kita memerlukan itu untuk kebutuhan kegiatan hidup sehari-harinya. Nah, dengan bertambahnya beban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama kepada pekerja, nah ini yang harus kami perjuangkan agar supaya kebutuhan hidup layak tadi sesuai gitu kan. Jangan sampai upah minimum ini nanti kami perjuangkan dan pemerintah provinsi hanya memberikan sedikit saja kenaikan, dan tentunya ini akan menimbulkan imbas yang luar biasa bagi pekerja. Salah satunya mungkin dampak tingkat kinerja mereka akan menurun, mungkin mereka akan mencari pekerjaan sampingan. Nah, ini yang tentunya harus kami pikirkan bersama-sama dengan pemerintah, bagaimana agar supaya
kesejahteraan pekerja di Kalimantan Tengah ini betul-betul memenuhi kehidupan layaknya sesuai dengan harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Farid. Langkah-langkah dari Disnaker Trans sendiri Pak terkait dengan tadi yang disampaikan untuk bisa membantu pekerja dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok seperti itu. Paling tidak untuk kebutuhan pokok saja mereka sudah bisa cukup gitu Pak ya. Iya. Kami flashback dulu sebagai informasi bahwa upah minimum provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari 2023 ke 2024 sebesar 2,53%. Pada tahun 2023 UMP kita Rp3.181.013. Tahun 2024 menjadi Rp3.261.616 atau kenaikan sebesar 80.600,51 rupiah. Jadi itu kenaikannya. Kemudian kalau kabupaten kota, kalau kita bandingkan UMK tertinggi itu di Kabupaten Barito Utara Rp3.662.312,14. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Septina tadi untuk membantu daya beli masyarakat sehubungan dengan bagaimana kenaikan upah minimum nanti. Jadi yang pertama, berdasarkan data memang inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah ini di bawah nasional. Tadi Pak Cornelis bilang bahwa inflasi di tingkat nasional itu 1,84%, sedangkan inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah 1,45%. Jadi kalau secara di provinsi lain mungkin nanti kenaikan upahnya lebih tinggi dari kita berdasarkan variabel inflasi, mungkin kita lebih rendah sepanjang nilai inflasi kita masih tetap seperti ini. Namun nanti kan ada faktor-faktor lain, data-data lain yang dimasukkan di dalam rumus itu yang akan menentukan seberapa besar nilai upah minimum kita kenaikannya. Nah, kalau pemerintah provinsi secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan nasional untuk membantu daya beli masyarakat, secara berkala kita mengadakan operasi pasar. Dan kita lihat kan sejak tahun 2022 sampai sekarang secara rutin dinas-dinas terkait mengadakan operasi pasar sehingga kemampuan masyarakat yang mungkin terganggu daya belinya mereka kurang bagus akan sedikit terbantu dengan operasi pasar yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tersebut. Kemudian dari sisi kami sebenarnya upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota ini adalah hanya kewajiban bagi mereka yang bekerja sampai dengan 12 bulan. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah lebih dari 12 bulan, yang dipakai itu bukan upah minimum kabupaten kota, upah minimum provinsi, namun struktur dan skala upah. Ya, langkah yang kami lakukan melalui bidang kami, bidang hubungan industrial, kita secara berkala melakukan kegiatan bimbingan penyusunan struktur dan skala upah. Apabila semua perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah mulai menerapkan struktur dan skala upah, maka pendapatan atau upah dari pekerja yang bekerja di perusahaan yang sudah menerapkan struktur dan skala upah akan mengalami kenaikan signifikan berbanding lurus dengan kinerja mereka. Jadi nanti mereka sudah lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum kabupaten kota yang berlaku di mana perusahaan itu berada. Karena misalnya katakanlah seorang pekerja pada tahun pertama gajinya sesuai dengan upah minimum 3.250.000 misalnya. Kemudian dalam 2 tahun ke depan ketika dilihat bahwa prestasi yang bersangkutan bagus, kemudian kinerjanya bagus, maka dia akan naik karena dilihat di tabel struktur dan skala upahnya. Untuk orang yang memenuhi persyaratan itu upahnya otomatis akan naik. Yang jadi masalah adalah beberapa pekerja kita sebagian besar yang di perkebunan adalah pekerja-pekerja yang skillnya adalah skill-skill yang itu gitu Pak, ya kan Pak. Misalnya pemanen itu ya dari awal ya hanya pemanen itu gitu. Jadi mungkin pemanen itu memang mungkin mendapatkan upah yang besar sepanjang dia produktivitasnya ketika memanen akan tinggi.
Tetapi kalau untuk yang mereka bekerja di bukan pemanen, yang lain mungkin kenaikannya tidak sebesar yang didapatkan oleh pemanen. Pemanen pun bisa naik turun kalau dia tidak produktif di hari itu, maka dia akan turun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya ketika produktivitas yang bersangkutan ketika memanen tinggi. Namun pada prinsipnya bahwa upaya yang kita lakukan dengan melibatkan perusahaan agar perusahaan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja di situ melalui training center yang ada adalah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan para pekerja. Apabila sebuah perusahaan sudah melakukan pelatihan, kemudian berdasarkan evaluasi mereka, pekerja yang sudah dilatih ini menerapkan hasil pelatihannya dengan baik, artinya produktivitasnya naik, tentu perusahaan akan memperhatikan untuk meningkatkan pendapatan dari pekerja tersebut. Tentu ini nanti perusahaan akan melihat mungkin orang-orang yang ada yang dilatih ini, ada beberapa orang dilatih pada waktu yang sama, namun di perjalanannya akan dilihat yang satu mungkin prestasi dan kinerjanya lebih bagus, sementara yang lain tidak, tentu kenaikan mereka akan berbeda. Tidak disamaratakan bahwa semua yang dilatih pada saat itu kenaikannya harus sama. Tabel itu tadi yang akan berbicara, yang didukung oleh data-data dari kinerja para pekerja tersebut. Ini akan fair. Namun perusahaan tentu harus menyiapkan peraturan yang komprehensif untuk menjamin bahwa kinerja seorang pegawai, seorang pekerja akan dihargai, dan seorang pekerja akan memperhatikan apa yang akan didapat apabila dia berprestasi, sehingga itu memacu dia juga untuk selalu produktif. Nah ini jadi dua sisi ini nanti apabila berjalan bersamaan, tentu di satu sisi pekerja semangat, kemudian hasil kerjanya bagus, meningkatkan produktivitas perusahaan, keuntungan perusahaan bagus, yang imbasnya nanti tentu keuntungan-keuntungan itu akan mengalir juga pada para pekerja, salah satunya dengan menaikkan upah atau gaji atau bonus atau apapun yang akan diterima oleh pekerja tersebut. Ini Mbak. Baik, jadi concernnya Disnaker Trans ini juga soal kalau kesejahteraan pasti SDM-nya dulu ya Pak ya meningkat, kemudian nanti otomatis itu juga mengikuti. Kalau perusahaan juga tadi punya alat ukur yang tepat ya Pak ya untuk bisa menilai itu bahwa oh ini SDM ini bagus, ini berprestasi, kinerjanya baik gitu. Kemudian mendapat reward dengan mungkin upah, bonus dan yang lainnya seperti itu. Ini memang dua sisi. Jadi kami kepada para pekerja kami himbau seperti itu, kepada para pemilik usaha atau pengusaha kami himbau seperti itu. Jadi dua-duanya mempunyai pola pikir yang sama, bahwa konsep dalam membangun sebuah perusahaan dan membangun sistem tenaga kerjaan yang terarah dan terukur adalah seperti ini. Kalau pekerja memahami, pengusaha memahami, udah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan semuanya paham akan hak dan tanggung jawabnya masing-masing, karena mereka sudah tahu tertuang di dalam peraturan perusahaan dan tertuang di dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, baik Pak Kadis, terima kasih banyak untuk penjelasannya, dan mungkin Pak dari Pak Cornelis bisa menanggapi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Farid soal ini pekerja juga harus didorong nih peningkatan kinerjanya, kemudian prestasinya, sehingga dia layak untuk mendapatkan apresiasi atau reward dan penghargaan seperti itu ya. Ya, Pak Farid, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kabid ya. Ya, terima kasih Pak waktunya. Baik. Silakan Pak Cornelis. Iya, jadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Beliau menyampaikan ada terobosan-terobosan ya yang disampaikan, diberikan oleh pemerintah, termasuk dengan struktur skala upah atau kami singkat SUSU itu. Kalau yang kami ikuti memang bagus ya, apa yang disampaikan diberikan oleh pemerintah dengan melakukan terobosan struktur skala upah yang tentunya nanti ada pembedaan kompetensi daripada pekerja. Pekerja yang memiliki kemampuan lebih dia akan mendapatkan upah lebih. Nah, kendalanya di lapangan ini adalah dari sektor pengusahanya gitu ya. Pengusaha di mana-mana ini sudah klasik ya.
kalau pengusaha seperti kata Pak Kadis tadi memahami dengan kondisi pekerja, tentunya tidak akan ada demo-demo. Pengusaha berusaha sebagaimana mungkin agar supaya upah ini serendah-rendahnya gitu kan. Nah, memerlukan produktivitas yang tinggi tetapi memberikan upah yang serendah-rendahnya kepada pekerja. Penempatan penghargaan terhadap kompetensi di sektor pekerja masih belum berlaku sepenuhnya di Kalimantan Tengah. Jadi struktur skala upah itu baru saja ya digaungkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan ini nanti pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja akan berupaya semaksimal mungkin mempertemukan pihak pekerja, pengusaha, pemberi kerja dengan kami pekerja, sehingga dapat satu konsep kesepakatan bagaimana yang sebenarnya. Nah, kemudian tadi saya juga sangat senang ya mendengar bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan terobosan dengan pasar murah tadi ya. Operasi pasar. Operasi pasar ini itu belum menyentuh kepada pekerja-pekerja. Nah, sementara di Kalimantan Tengah ini terbanyak sektor pekerjanya berada di perkebunan dan pertambangan. Nah, tentu saja operasi pasar ini hanya berlaku di ibu kota, kabupaten, dan provinsi, ada kota-kotanya. Harapan kami, saya senang ini mendengar tadi, mudah-mudahan ini nanti ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja, kalau bisa operasi pasar itu masuk ke perusahaan-perusahaan gitu kan, agar supaya mereka pekerja yang di kebun juga bisa mendapatkan hasil menikmati daripada kegiatan operasi pasar itu. Karena yang saya lihat operasi pasar itu hanya ada menyentuh masyarakat kota-kota saja, belum pernah ada operasi pasar itu masuk menyentuh ke sektor pekerja yang berada di perkebunan dan pertambangan. Nah, kemudian terkait dengan tadi disampaikan tenaga kerja di perkebunan yang terbanyak ya di Kalimantan Tengah ini, memang SDM-nya sangat membuat miris ya. Dan sistem pengupahan mereka pun tentunya dihitung berdasarkan hasil kerja. Secara akumulasi memang ketika mereka rajin bekerja itu tadi ya, kinerjanya bagus, hasilnya juga akan bagus. Nah, ini yang belum terlaksana sama sekali secara merata itu adalah bagaimana penerapannya itu, karena konsep kesepakatan kerja juga masih banyak yang belum berlaku di perusahaan. Mereka masuk begitu bekerja langsung dipekerjakan, tidak pernah ada surat perjanjian kerja itu apa saja yang harus diinikan. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kami agar supaya ya nanti ke depan mudah-mudahan dimulai di 2025 ini melalui Dinas Tenaga Kerja, rekrutmen daripada tenaga kerja yang datang dari luar itu agar lebih dulu mereka membuat perjanjian kerja itu, surat perjanjian kerja itu, sehingga pada saat ada permasalahan, perselisihan atau apapun di saat jam kerja itu, kita melihat daripada surat perjanjian kerjanya. Kalau selama ini karena tidak ada itu, sehingga banyak permasalahan-permasalahan ketika seperti pemutusan hubungan kerja itu sepihak saja gitu kan, sehingga banyak keluhan-keluhan yang datang kepada kami. Nah, sekali lagi ini yang perlu mungkin akan menjadi perhatian khusus kami, terutama penerapan struktur skala upah itu benar-benar nanti bisa berjalan baik. Karena selama ini saya melihat di lapangan belum ya. Rekan-rekan dari pengusaha masih enggan melaksanakan itu, karena tentunya cost-nya luar biasa kalau mereka menerapkan struktur skala upah atau SUSU itu terhadap pekerja kita. Baik, Pak Kadis saat ini sudah digantikan oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja, Pak Abraham Othniel Bob Arongger. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cornelis ya Pak ya,
katanya klasik atau ya secara umum pastilah kalau pengusaha itu memikirkannya keuntungan sebesar-besarnya seperti ya. Kalau bisa seminimal mungkin pekerja itu diupah tapi dia dapat produktivitas yang paling tinggi gitu. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri secara pribadi mungkin bertemu pengusaha-pengusaha dari Disnaker Trans, apakah memang seperti itu adanya atau mereka juga sebenarnya memikirkan juga untuk kesejahteraan dari pekerja? Iya, terima kasih. Ya, hadirin sekalian, mohon maaf Pak Kadis nggak bisa kan ya, ada rapat di Bapeda, maka saya menggantikannya. Jadi memang kalau kita bicara usaha ya, pengusaha itu yang pertama pasti keuntungan, itu udah nggak bisa dipungkiri lagi kan ya, keuntungan. Justru itu makanya pemerintah melalui Disnaker itu maupun Kemenaker kan ya, ada namanya upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten. Itulah salah satu cara ya untuk mengikat bagaimana supaya kesejahteraan pekerja itu ada. Nah itu satu upaya pemerintah kan ya. Karena kalau tidak ada upah minimum, akhirnya seperti tadi dikatakan bahwa perusahaan kan intinya keuntungan pasti. Semakin besar keuntungan dia ya makin yang diinginkan ya, itu yang utama kan ya. Nah sehingga tiap tahun itu upah minimum provinsi kabupaten itu ada perubahan terus. Jadi perubahan itu mengikuti inflasi, mengikuti pertumbuhan ekonomi kan ya. Nah itu kenapa tiap tahun harus berubah? Karena ya itu dia kembali lagi tujuan utamanya akhirnya adalah untuk kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Nah cuma kan diharapkan bahwa dengan adanya upah yang minimum yang cukup tinggi dari pemerintah kan ya, kembali lagi mungkin perusahaan akan menuntut produktivitas daripada pekerja sendiri gitu. Jadi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa apabila produktivitas tinggi, maka upah akan tinggi juga, dan diharapkan inflasi akan serendah mungkin. Nah, jadi intinya bahwa di sini ada pemerintah hadir dalam upaya supaya tidak semena-mena perusahaan dalam menggaji daripada pekerjanya. Nah sehingga tiap tahun upah minimum itu kan ya selalu direvisi, dan kenyataannya bahwa saat ini memang tiap tahun ada peningkatan menyesuaikan pada inflasi. Ya, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita rehat sejenak ya Bapak-Bapak. Dan pendengar, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami dalam dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini dengan menghubungi kami di nomor telepon 0536 3221 778 atau 0536 3221 779 atau WhatsApp di nomor 0811 520 9090. Kami kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pimpa Alayu Gambreng. Tahu dah kok. Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi. Pimpa Alayu Gambreng. Tahu dah kok. Sembarangan banget sih Yul. Apaan sih? Jangan buang di situ dong. Ya ampun. Terus buang di mana dong? Coba kamu lihat.
Di sekeliling kita gak ada tempat sampah untuk membuangnya. Hei Yul, daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Reuse, reduce, recycle. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Kalimantan Tengah Menyapa dengan topik pada pagi hari ini, pengaruh inflasi terhadap upah dan juga kesejahteraan pekerja. Kali ini bersama kami Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja pada Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Abraham Otniel Bob Arongger, dan juga Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Bapak Fritman Banlo, kemudian Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kalimantan Tengah, Bapak Cornelis. Saya ke Pak Fritman ya Pak ya. Pak Fritman, bagaimana strategi pemerintah Pak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan kesejahteraan pekerja, khususnya pada saat ya mungkin terjadinya inflasi seperti itu? Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, pendengar seluruh Kalimantan Tengah. Baik, untuk harmonisasi istilahnya ya, antara pekerja dengan pengusaha itu sebenarnya enak aja sih sebenarnya kalau memang pengusaha itu nggak nakal juga. Dia terapkan semua yang ada, sarana HI yang ada di peraturan itu. Apa sarana HI itu? Ada beberapa. Ada struktur skala upah, ada peraturan perusahaan, ada peraturan kerja bersama, ada LKS bipartit. Disitulah terapkan di sana di perusahaan itu. Kadang-kadang, gini maaf ya, para pengusaha betul bilang Pak Cornelis, dia menguntungkan hasilnya aja, dia tidak melihat ke pekerjanya. Padahal sebenarnya kalau pekerjanya itu sehat, harmonis, otomatis aset dia tinggi juga kan gitu. Iya, meningkat dia. Kadang-kadang memang banyak nakal. Kami selama ini apa yang dibilang Pak Kadis tadi, kami sering lakukan di sana tentang bintek-bintek sebenarnya kalau bidang HI. Ada bintek struktur skala upah, ada bintek LKS bipartit. Kalau LKS bipartit wadahnya ini, kalau ada permasalahan di suatu perusahaan, disitulah tempat ngopinya, ngobrolnya gitu. Di situ sebelum dia, kalau memang bisa diselesaikan di sana. Kalau nggak bisa diselesaikan, baru ajukan ke Disnaker kota atau provinsi gitu. Kemudian di sana ada juga peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini sebagai panduan sebenarnya. Panduan di dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Apa-apa saja yang ada di sana, hak-hak dasarnya ya upah tadi, berapa sesuai enggak dengan UMP yang di bawah 1 tahun ya. Sesuai enggak. Kemudian
di sana hak cutinya terpenuhi enggak, jam kerjanya terpenuhi enggak, macam-macam di sana. BPJS-nya, kedua-duanya itu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja terpenuhi enggak. Nah, di situ. Kemudian THR, itu perlu juga, harus dimuatkan semua di sana. Nah, itulah kadang-kadang, maaf ya, di perusahaan itu memang ada sebagian kecil perusahaan itu yang belum membuat peraturan perusahaan atau ya ada memang. Nah, kemudian turunan daripada peraturan perusahaan itu ada yang personal, yang dibilang Pak Kadis tadi, PKWT namanya, perjanjian tertentu. Di dalam perjanjian itu yang personal langsung ditandatangani pimpinan perusahaan dengan pekerja. Nah, di dalam perjanjian itu seminggu setelah ditandatangani kedua belah pihak harus diajukan ke Disnaker setempat gitu. Dicatatlah. Disnaker ini mempelajari apa sudah sesuai atau enggak. Ya. Kalau enggak sesuai kami balikkan gitu. Nah, kalau di bidang HI, terkait bidang HI ada di kabupaten kota, Bu. Masih ada di kabupaten kota, kecuali bidang pengawasan yang ditarik sejak tahun 2017. Nah, saya menyinggung sedikit yang bidang pengawasan. Oleh bidang pengawasan ini ditarik 2017, kayaknya kurang efektif pengawasannya. Oleh apa? Yang diawaskan lokusnya di kabupaten kota. Pengawas beradanya di mana? Di provinsi kan. Nah, apabila dia ada masalah seandainya di Beritu Utara atau di Murah, dia susah juga bikin SPT dulu, duitnya ada atau enggak untuk ke sana gitu. Itu kan kendala juga. Nah, disitulah kadang-kadang dari pekerja itu, terutama dari SPSB, karena juga bincang-bincang kami agak mengeluh juga lah. Oleh ini mereka itu nggak responsif lah. Oleh apa tadi kejauhan, mungkin anggaran juga seperti itu. Kita nggak menyalahkan juga oleh aturan ini, aturan pemerintah pusat. Makanya saya seringkali kasihan juga, aku bilang, terutama pekerjanya. Kalau dia ngadu, kok ngadu ke ini, belum tentu juga pengawasan periksa ke sana. Jadi di dalam hal yang disebut regulasi itu tadi, yang sarana HI itu tidak terpenuhi, maka belum ada ke harmonisasi itu. Makanya itu sebenarnya. Tapi kalau memang itu terpenuhi, hak dan kewajiban itu terpenuhi, saya rasa itu harmonis sudah. Tidak ada kendala. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Jadi diharapkan benar-benar memanusiakan manusia. Iya, seperti itu. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Cornelis. Nah, kalau dari KSPSI sendiri, Pak, apakah ada inisiatif mungkin untuk meningkatkan soal literasi keuangan? Tadi kan bahasanya ada keinginan mereka ini setelah semua terpenuhi, adalah mereka saving, bisa menabung, seperti itu kan. Tapi kan itu juga perlu juga, Pak, ya, literasi keuangan. Ada orang yang mungkin punya kesadaran atau punya kebiasaan menabung dari dulu, walaupun mungkin sedikit pasti bisa nabung. Tapi kalaupun dia nggak punya itu, seberapapun banyaknya dia mungkin nggak akan bisa nabung gitu. Gimana, Pak, upaya-upayanya? Ya, jadi di KSPSI itu saya sudah memberikan terobosan ya. Yang pertama, mungkin kami berbeda dengan serikat pekerja yang lain. Untuk KSPSI, iuran itu berlaku tetap, tetapi dikelola oleh PUK. Jadi dikelola oleh PUK, dan saya kemarin menyatakan tidak ada iuran untuk DPC, DPD, dan DPP. Karena semua tingkatan kepengurusan itu sudah bisa mencari untuk dana operasionalnya sendiri gitu ya. Nah, dengan iuran itu dikelola oleh PUK, sehingga mereka nanti dana itu dikembalikan lagi untuk pekerja yang ada. Jadi tidak perlu membayar iuran sekian persen untuk DPC, sekian persen untuk apa, kecuali mereka hanya membayar pembuatan kartu tanda anggota itu untuk 3 tahun, itu sebesar 50.000. Nah, yang lainnya iuran mungkin dari kami itu cuma 10.000 ya, satu pekerja untuk 1 bulan.
Nah, itu dikelola oleh PUK-nya sendiri, dan bahkan kami juga sudah memberikan masukan kepada mereka untuk bisa mengembangkan dana itu bergulir ya, untuk dikembangkan menjadi usaha apa begitu. Nah, itu yang kami lakukan terobosannya, walaupun saya kemarin mendapat protes dari DPP ya, karena kami tidak pernah menyetorkan iuran itu. Saya katakan kami sendiri di DPD tidak menerima itu, tetapi kami bisa hidup. Nah, dengan langkah-langkah yang kami lakukan begitu ya. Nah, itu juga yang kami lakukan, dan bahkan kami juga mungkin bekerja sama dengan bidang HI agar supaya juga peningkatan kompetensi dan keahlian ini kami berharap agar ada peningkatan daripada pelatihan-pelatihan kerja yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tentunya ini luar biasa ya, karena menghadapi persaingan dunia kerja ini luar biasa gitu kan. Nah, satu hal juga yang kami lakukan adalah kami memberikan penilaian kepada pekerja kami, dan kami juga akan berusaha ini melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha ya, agar supaya nanti pada saat mereka habis masa kontraknya dan mereka pun atau ada yang resign ataupun apa, kami sudah bisa memberikan rekomendasi bahwa kinerja pekerja kami ini bisa menjadi nilai yang positif gitu ya. Jadi begitu ada rekomendasi kepada perusahaan yang lain, perusahaan yang lain bisa menerima. Nah, ini yang kami lakukan terobosan ini, dan ini sudah dimulai dengan beberapa perusahaan, termasuk di PT Sarpatim kemarin ya. Saya coba seperti itu ya, syukur pihak dari manajemen mengerti itu dan menyambut apa yang kami sampaikan itu dengan luar biasa. Jadi rekomendasi dari kami bahwa inilah kompetensi dari pekerja di bawah KSPSI, sehingga mereka tidak meragukan kinerja ini, mereka bisa menempatkan langsung tanpa harus ada begini-begini gitu kan. Nah, ini yang kami lakukan dari DPD KSPSI, karena kami sama-sama dengan Pak Abraham kemarin ikut pelatihan struktur skala upah di Bali ya. Nah, itu yang kami coba menyikapi bagaimana pelaksanaan struktur skala upah itu diterapkan di Kalimantan Tengah ini dengan cara dari kami ke SPSI, yaitu tadi memberikan semacam akreditasi nilai dari pekerja si A ini, oh ini sudah bagus nilainya, sehingga begitu dia dipindahkan atau dia mencari pekerjaan baru di tempat usaha pekerja lain, pihak manajemen perusahaan tidak ragu-ragu lagi menerima, karena ada jaminan dari kami bahwa ini pekerja yang baik. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Nah, jadi tentu saja mudah-mudahan ini juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Skala upahnya itu tadi meningkat gitu kan, dengan ada rekomendasi dari DPD KSPSI. Saya minta tanggapan Pak Abraham soal ini Pak ya, soal ini kayak semacam sertifikasi kompetensi semacam itu ya, tapi dikeluarkan oleh Serikat Pekerja. Serikat Pekerja. Nah, bagaimana mungkin mendukung ke depan supaya ini benar-benar jadi sertifikasi profesi yang diakui seperti itu ya Pak ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan untuk kesejahteraan pekerja juga pastinya. Iya, terima kasih ya. Kalau kita bicara kesejahteraan pekerja, tadi memang yang pertama perusahaan harus menerapkan susu tadi kan ya, struktur dan skala upah. Karena kenapa? Kalau dia bisa menerapkan susu berarti kalau pekerja itu sudah bekerja sekian lama di perusahaan itu kan ya, otomatis masa depan terjamin. Kenapa terjamin? Karena setiap tahun atau paling nggak 2-3 tahun dia bekerja kan ya, itu akan ada peningkatan daripada gajinya, penghasilan dia. Jadi semakin lama dia bekerja di perusahaan itu, dia akan meningkat terus penghasilannya. Nah, itulah gunanya adalah susu itu kan ya, skala struktur dan skala upah kan ya. Nah, jadi kalau susu ini bisa diterapkan oleh perusahaan, maka semua pegawai yang bekerja itu yakin bahwa kalau saya bekerja sekian tahun di sini, saya akan memperoleh sekian, dan akhirnya mereka akan betah di situ.
bahkan mereka akan meningkatkan produktivitasnya supaya tetap bekerja di perusahaan itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga kami dari pemerintah ini selalu menekankan supaya mereka bisa ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Di situ ada jaminan hari tua ya, jaminan hari tua. Nah tuh memang mungkin belum banyak perusahaan yang mengikut sertakannya, paling hanya jaminan yang dua itu aja ya, yang terendah aja, jaminan kecelakaan kerja, kematian tuh ada kan ya. Nah kami menekankan supaya ada jaminan hari tua mereka diikutkan sertakan. Jadi walaupun dengan jumlahnya nggak seberapa, tapi yakin bahwa di hari tuanya mereka ada kayak uang buat pensiun lah, buat usaha. Nah jadi kalau dua ini diterapkan aja tuh sudah suatu anugerah sekali bagi pekerja itu, bahwa oh saya bekerja sekian tahun, gaji saya tetap naik terus kan ya sesuai dengan pekerjaan saya, dan hari pas saya pensiun nanti ada yang saya peroleh. Nah terus yang ketiga tadi ya sebenarnya itu peningkatan kompetensi. Memang benar kalau kompetensi kan selama ini oleh instansi pemerintah yang diakui kan ya. Nah tapi memang tidak ada salahnya dari serikat kan ya, karena kan itu ada hubungan mitra antara serikat dengan perusahaan kan ya. Memang harapan kami pekerja yang bekerja itu pada saat dia skillnya itu meningkat, dia tuh harus ada yang diakui secara nasional, apapun. Jadi bukan hanya perusahaan aja. Jadi jangan sampai dia bekerja sekian tahun, dia awalnya sebagai operator yang biasa aja ya, terus sudah menjadi ahli dia kan ya. Tapi karena tidak ada pengakuan, pada saat nanti dia keluar, perusahaan yang lain tidak akan mengakui dia sebagai keahlian dia. Jadi sangat disayangkan kan ya. Nah memang ya terima kasih memang kalau dari serikat sudah mulai punya upaya untuk mengakui mereka kan ya. Nah harapan kami juga ke pihak perusahaan juga kan ya, dan juga kita mungkin bersama dengan saya kan ya. Nah kalau bisa memang mereka tuh yang sudah memiliki keterampilan kan ya, itu akan ditingkatkan skillnya dan diberikan kompetensi sesuai kan ya. Nah kompetensi sesuai ini dia bisa menghubungi Disnaker melalui serikat bisa kan ya. Nah jadi kita bisa mendaftarkan mereka melalui BNSP resmi. Jadi mereka akan memperoleh sifat kompetensi yang resmi, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bekerja, mereka sudah diakui oleh keahliannya. Jadi saya rasa kalau 3 itu bisa diterapkan, yakin hari tua masa depan mereka akan bagus pekerjaan. Ini menarik ini. Saya berpikir Pak Pret, mudah-mudahan nanti RRI RRI ini mempertemukan kita dalam dialog seperti ini lengkap dengan BPJS, sehingga persoalan-persoalan itu bisa disampaikan di satu seperti ini, di dialog seperti ini gitu. Mudah-mudahan nanti saya berharap Bu Septi ya, mudah-mudahan pimpinan RRI nanti bisa mempertemukan dari pemerintah, serikat pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Karena persoalan yang disampaikan oleh Pak Abraham tadi terkait dengan jaminan hari tua itu tentunya pekerja akan menambah lagi. Jadi bukan dari pembayaran yang biasa yang 16.800 apa 18.600 ya. Itu tenaga kerja. Enggak, iuran. Kalau di hati tinggi lagi dia. Ya, nah itu. Jadi tentu saja iuran yang dibayarkan ini kan artinya juga dibebankan kepada pengusaha. Nah, kalau pekerja nanti mengikuti program mengambil poin yang untuk JHT itu, mereka harus menambah. Tidak lagi di 16.800 itu, tapi mereka sudah menjadi 29 berapa gitu ya. Nah, tetapi memang hasilnya seperti yang disampaikan Pak Abraham, begitu mereka keluar, mereka sudah dengan catatan berapa tahun kerja mereka sudah menjadi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa mengambil jaminan hari tua itu. Nah, persoalannya adalah bebannya ditambahkan lagi pada pekerja gitu kan, dari 16.800 menjadi 20.000 sekian. Baik. Nah ini diskusi beban lagi gitu ya. Nah, itu diskusi lain ya Pak ya. Nanti kita akan bahas
Betul. terkait hal itu. Iya. Nah, kita sudah hampir di penghujung dialog kita pada pagi hari ini terkait pengaruh inflasi terhadap upah dan juga kesejahteraan pekerja. Dari masing-masing narasumber saya minta closing statement dan juga harapannya melihat kondisi. Bersyukur ya ada upaya pemerintah yang masif seperti itu untuk mengendalikan inflasi, dan kita harapkan memang itu bisa membantu masyarakat tetap punya daya beli. Tapi mungkin ada harapan yang ingin disampaikan juga pada kesempatan ini terkait dengan topik kita pagi hari ini. Silakan dari Pak Aprit, silakan Pak. Secara singkat ya Pak ya. Oke, terima kasih. Closing statement saya khususnya bagi para pekerja dan pengusaha agar selalu taatlah dengan regulasi yang sudah pemerintah berikan, terutama di dalam sarana hubungan industrial, dan harus bijaksana juga menempatkan kewajiban dan hak itu harus seimbang supaya itu bisa harmonis, berkeadilan dan dinamis. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Frit. Selanjutnya Pak Abraham. Mohon maaf ya Pak ya, berganti-gantian. Ya, terima kasih. Seperti itu disampaikan oleh Pak Firman Barlo tadi kan ya. Jadi intinya bila harmonis antara perusahaan dan pekerja, maka produktivitas akan meningkat. Jadi kami mengharapkan bahwa dalam suatu usaha pekerjaan itu memang yang utamalah keharmonisan antara pekerja sama pihak pengusaha atau pemberi kerjanya kan ya. Sehingga dengan demikian produktivitas akan meningkat. Bila meningkat, maka yakin inflasi akan menurun juga. Ya, saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abraham. Pak Cornelis, silakan Pak. Iya. Seperti yang biasanya saya sampaikan, sama dengan apa yang disampaikan Pak Prit, bahwa jika harmonisasi kerja ini terjalin, maka situasi akan menjadi kondusif, Pak ya. Pengusaha mengerti apa itu kebutuhan pekerja, kemudian pekerjanya pasti akan bekerja maksimal ya. Andaikan pengusahanya bisa memahami dengan peningkatan upah itu tadi, ataupun ada pemberian insentif-insentif dari hasil kerja yang meningkat, ada diberikan insentif terkait dengan susu tadi, dan tentunya harmonisasi kerja akan tercapai. Saya pikir, dan mudah-mudahan ya di pemerintahan yang baru nanti, di kepemimpinan pemerintahan yang baru ini, peningkatan upah minimum provinsi juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Demikian. Yang membahagiakan pekerja gitu Pak ya. Pasti ya, itu harapannya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita harapkan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini menambah wawasan bagi pendengar juga terkait dengan inflasi yang tentunya akan berpengaruh terhadap upah dan juga kesejahteraan pekerja. Betul. Dan juga tentunya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk Bapak Kadis dan juga pekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan teman-teman Serikat Pekerja Bapak. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam dialog Kalteng Menyapa pagi hari ini. Saatnya saya Septina Trisnawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.